Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Cynthia Priana Harunisa dan bersama rekan saya Desi Mulyasari ingin memaparkan materi mengenai manajemen keuangan pendidikan. Langsung saja ke materinya. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Manajemen keuangan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan cara mengembangkan dan mengelola sumber daya dan dana yang tersedia secara efektif dan efisien. Sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Sekolah harus mampu mengelola keuangan tidak hanya dengan efektif, tetapi juga dengan tingkat efisien dan transparansi yang tinggi. Selanjutnya, bentuk-bentuk anggaran pendidikan. Yang pertama, anggaran butir per butir. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori. Misalnya, gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor. Dan perlengkapan sarana material dengan nomor selanjutnya. Yang kedua, anggaran program. Anggaran program dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Misalnya pada pembelajaran IPA ada program percobaan yang membutuhkan berbagai alat dan bahan. Berarti satu paket untuk mendukung program tersebut. 3. Anggaran berdasarkan hasil. Menekankan pada hasil akhir dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur, yang kemudian hasil pengukurannya digunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada akuntabilitas. Penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku di pihak sekolah. Yang ketiga, efektivitas. Saat kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada efisiensi. Mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya sekecil-kecilnya, namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan dan memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sumber-sumber keuangan pendidikan. Sumber-sumber keuangan pendidikan bisa diperoleh dari berbagai pihak, antara lain yang pertama dari pemerintah. Sumber keuangan dari pemerintah yang diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa dengan disebut dana BOS. Ada juga dana alokasi khusus DAK pendidikan, ada juga dana afirmasi, dan bantuan lainnya yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah untuk membantu pembiayaan operasional sekolah. Selanjutnya ada dari masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Selanjutnya ada dana internal sekolah. Dana internal sekolah dapat diperoleh melalui kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Contohnya seperti koperasi, kantin, fotokopi, dan lain-lain. Selanjutnya ada dana dari alumni. Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan.
Dan yang terakhir ada dana dari orang tua peserta didik. Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah dana iuran. Dana ini dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama dana tetap bulanan adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama anaknya menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Yang kedua ada dana insidental yang merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru atau pada umumnya hanya dibayarkan 1 kali selama menjadi peserta didik. Dan yang ketiga ada dana sukarela, adalah pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh orang tua peserta didik kepada pihak sekolah. Selanjutnya itu ada penganggaran atau budgeting. Penganggaran atau budgeting adalah suatu proses merangkum biaya dan pendapatan suatu rencana untuk periode tertentu, serta kegiatan mengalokasikan sumber dana untuk mencapai sasaran kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Budgeting ini merupakan proses penyusunan anggaran yang pada dasarnya adalah negosiasi antara pimpinan puncak dan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran di sekolah tersebut. Nah, suatu sekolah juga harus dapat menyusun rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penyusunan RAPBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi rencana kegiatan atau program yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, menentukan sumber dana untuk rencana kegiatan atau program. Yang ketiga, menyusun anggaran sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh lembaga satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, menyusun usulan anggaran yang berguna untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang seperti kepala sekolah. Selanjutnya yaitu melaksanakan revisi usulan anggaran. Selanjutnya, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir itu legalisasi anggaran kegiatan yang telah disepakati bersama. Terakhir, kesimpulan, manajemen keuangan pendidikan merupakan komponen esensial dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekolah wajib mengelola keuangan dengan tingkat efisien dan transparansi yang tinggi. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.